Halo, selamat berjumpa kembali di Cara Terunik Channel. Selamat datang saya ucapkan untuk para subscriber dan juga yang baru menonton video channel YouTube Cara Terunik Channel. Jadi selamat datang di channel saya. Di hari ini kita akan bahas mengenai teori keperawatan Jane Watson. Ini dia mengungkapkan sebuah pandangan atau filosofi mengenai human caring dan unitary caring yang dikembangkan dalam sebuah teori keperawatan atau teori model dan juga filosofi grand teori keperawatan. Nah, kita akan bahas satu persatu secara umum, kemudian yang mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman terkait dengan yang mendasari kenapa profesi keperawatan itu bisa ada, dan kita kaitkan juga dengan beberapa pemahaman yang lain sehingga pemahaman terkait dengan teori keperawatan itu bisa dipahami secara menyeluruh dan juga mengerti bahwa dari pandangan sudut pandang keperawatan, kesehatan itu seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi keperawatan ini ada untuk melengkapi profesi yang lain. Jadi bukan sebuah profesi yang selama ini dianggap di bawah dari dokter gitu. Jadi sebenarnya teori keperawatan itu sendiri dan perawat itu sendiri sejajar dan saling melengkapi antara itu semua ya. Jadi seperti itu. Jadi kita jelaskan satu persatu. Nah, dunia kedokteran konvensional yang kita pahami selama ini ketika kita belajar di dunianya, dia berkecimpung di dunia medis ya. Dunia kedokteran itu memperlakukan manusia itu sebagai objek, sebagai benda materi saja, sehingga dalam menangani pasien mereka lebih fokus mencari penyebab yang bisa dilihat oleh panca indera. Dan memang pendekatan saintis itu adalah lebih mengutamakan ke objek. Jadi seperti itu. Jadi sebuah bentuk materi sebagai sebuah penyebab dari dasar suatu penyakit itu ada. Nah, ketika itu dijadikan sebuah dasar, maka manusia itu dianggap objek dan akhirnya dipecah-pecah menjadi subspesialis ya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya ketika dia sakit di organ tertentu, misalnya di paru-paru, maka ada subspesialisasi di bidang paru-paru. Apabila organnya sakit di jantung, ada subspesialis terkait dengan jantung. Ketika di otak, ada subspesialis terkait tentang neurologis atau saraf. Nah, jadi seperti itu untuk pemecahan-pemecahan dan subspesialis yang memang secara subspesialis dia akan lebih mendalami di organ dan bidang masing-masing. Nah, ketika terpecah seperti itu yang sebenarnya manusia itu utuh dan holistik, tidak hanya benda materi saja. Jadi tubuh manusia itu tidak hanya bentuk fisik saja, tapi juga ada area psikologis, ada area mindnya, dan area spiritnya yang tidak terlihat gitu. Nah, ini tidak dijadikan sebuah variabel dalam untuk mengobati seorang pasien. Jadi seperti itu. Sehingga unsur compassion, unsur kemanusiaan, self healing dan caring mulai terlupakan dengan dunia kedokteran konvensional. Nah, di sini unsur kemanusiaan, convention dan self healing dan caring ini dibalut oleh keperawatan. Jadi seorang perawat lah yang akan menambahkan unsur kemanusiaan, convention, self healing dan caring. Makanya dalam dunia keperawatan itu tidak pernah ada teori yang melandasi bahwa seorang perawat itu harus memberikan obat ke pasien. Jadi seperti itu nggak ada ya. Malah dalam teori-teori keperawatan, terutama di Jane Watson, itu lebih menekankan menjaga hubungan interpersonal antara perawat sendiri dengan pasien itu sendiri. Dan jika dikombin dengan teori-teori keperawatan lain, lebih mengutamakan menjaga lingkungan di sekitar yang terkait dengan penyakit pasien tersebut. Jadi nggak ada di dalam teori keperawatan dan dalam mendiagnosa itu kita lebih utama ke materi atau bentuk penyakit, tidak. Makanya dari diagnosa keperawatan yang dilihat adalah respon pasien. Jadi ketika pasien sakit A, itu responnya seperti apa? Nah, kita mulai tangani dengan sebuah diagnosis keperawatan. Jadi berbeda sehingga diagnosis medis yang berfokus pada penyakit dan penyebab penyakit dengan diagnosis keperawatan yang berfokus pada respon pasien itu sendiri. Karena bagi dunia keperawatan, respon
itu adalah sebuah bentuk wujud dari tubuh manusia yang holistik itu sendiri, dari tubuh materi fisiknya, dari tubuh psikologis, dan dari tubuh mindnya sendiri mewujud menjadi sebuah respon ketika dia sakit. Nah, respon ini mencerminkan gambaran holistik seseorang ketika dia sakit. Makanya yang ditangani dan dia didiagnosa adalah terkait dengan respon. Yang tujuan akhir dari intervensi keperawatan itu pasti adalah kepuasan pasien, kualitas hidup pasien, pemahaman akan hidupnya, pemahaman akan sakitnya, kemudian juga pemahaman akan secara menyeluruh bagaimana hidup tersebut terkait, bagaimana koneksi dia dengan lingkungan, bagaimana koneksi dia dengan sang sumber atau sang penyebab keberadaan atau Tuhan, dan juga bagaimana koneksi dia dengan tubuhnya dia. Nah, ini yang uniknya di dunia keperawatan. Makanya dunia keperawatan dibilang adalah pengobatan yang holistik. Manusia itu tidak menyadari dirinya sebagai realitas holografis, ya, dibilang oleh John Watson dalam suatu konferensi. Satu bagian merupakan keseluruhan dan keseluruhan merupakan satu bagian. Nah, ini yang tidak dipahami oleh manusia, makanya dia jatuh sakit. Jadi apabila seseorang tersebut memahami dirinya dan memahami bagaimana keterkaitan antara dirinya dan lingkungan, antara dirinya dengan lingkungan sekitar, baik dengan keluarga, baik dengan orang yang dia cintai, baik dengan Tuhan dan seluruh dimensi gitu ya, itu mempengaruhi kehidupan dirinya. Nah, ini pemahaman ini bisa ditumbuhkan melalui hubungan interpersonal antara perawat dengan pasien. Nah, karena dalam konsep pemahaman kesadaran spiritual, ketika kita berdiskusi, artinya ketika perawat itu punya pemahaman dan punya caring, dari keperawatan dibilang caring yang tinggi, convention yang tinggi, self healing yang tinggi, itu akan menular ke pasiennya melalui hubungan interpersonal. Jadi ketika seseorang punya energi yang tinggi, anggap kalau kita bicara tentang energi, ketika dia caring, ketika dia compassion, itu membawa energi yang tinggi. Jadi kalau kita memahami mungkin manusia secara tubuh energi, dia tuh membawa atrak energi yang besar dari alam. Nah, ketika dia bersentuhan dengan pasien, berkomunikasi, bersentuhan, energi ini akan menjadi self healing bagi si pasien, ya. Jadi seperti itu, dan ini bisa dijaga, bisa dipengaruhi melalui interaksi antara pasien dan antara perawat. Makanya dalam di John Watson sendiri mengatakan perawat itu penting sekali ditumbuhkan sikap caringnya, perilaku caringnya, kesadaran spiritnya. Nah, ketika dia memahami dan kesadaran spiritnya tumbuh besar dan tinggi, maka otomatis sikap caring dan compassion juga akan tumbuh. Nah, ini yang akan membuat baik juga keuntungan bagi dirinya sendiri dari sisi perawat sendiri, dia juga akan terjadi self healing dan pemahamannya menjadi luas dan paradigma tentang kehidupan dan mencari meaning tentang kehidupan atau makna dari kehidupan juga luas. Sehingga ketika orang sakit dia bisa menolong. Jadi seperti dengan dirinya sendiri sebagai obat. Jadi seperti itu. Nah, dalam keperawatan berbeda dengan dunia kedokteran, di mana dunia kedokteran itu menjadikan obat farmasi atau obat yang di luar objek manusia sebagai obatnya. Jadi dokter itu perantara antara obat farmasi dengan dokter yang mendiagnosa dan menyilih atau menseleksi obat kemudian diberikan ke pasiennya. Nah, dalam keperawatan itu berbeda. Dalam keperawatan menurut John Watson, tubuh kita adalah sebagai obat untuk pasien tersebut. Jadi bukan tanda kutip negatif, tapi tubuh kita yang artinya interaksi yang positif. Interaksi bisa dengan komunikasi, ya, menjalin hubungan itu. Jadi komunikasi verbal maupun non-verbal itu akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Jadi ketika seseorang sakit dan dia cerita dan mencurahkan semua emosi negatifnya, meluapkan semua emosi negatifnya, dan kita berikan dia pencerahan gitu ya, itu juga salah satu bentuk pengobatan dalam dunia keperawatan. Jadi seperti itu. Makanya di dalam dunia keperawatan ada yang disebut dengan komunikasi efektif. Jadi seperti itu. Jadi atau terapeutik ya, komunikasi terapeutik. Jadi dari komunikasi kita bisa menterapi seseorang. Apalagi juga dengan
touching. Jadi ketika kita berikan sentuhan yang positif, bukan yang negatif, nah itu juga memberikan transfer energi untuk healing bagi pasiennya, apalagi dengan senyuman. Nah, di dalam konsep mungkin yang spiritual, ketika ada orang yang punya kesadaran spiritual yang tinggi, itu akan membawa dampak positif ke lingkungan, ya, apalagi ke satu orang. Jadi seperti itu. Jadi ini agak ke spiritual jadinya ya, ketika kita menjelaskan terkait dengan konsep caring dari Jane Watson sendiri. Karena saya lihat sendiri di konferensi internasional, Jane Watson selalu dia bawa sebuah mangkok, jadi singing bowl itu dibunyikan ya. Jadi dia tahu bahwa frekuensi singing bowl itu bisa mempengaruhi frekuensi pikiran seseorang gitu. Nah, ketika kita membunyikan singing bowl, kita bunyikan, nah denging dari frekuensi bunyi dari yang dihasilkan oleh singing bowl ini mempengaruhi frekuensi pikiran, jadi frekuensi otak kita ya, sehingga lebih rileks. Dan kita pahami sendiri dari segi secara neurologis bahwa healing terjadi ketika seseorang yang dulunya frekuensi alfa atau frekuensi beta yang sangat sibuk pikirannya kesana kemari, diturunkan menjadi frekuensi alfa, kemudian terjadi pikiran itu tertransition ke gelombang alfa, dan ketika terus turun sampai ke gelombang beta, maka di sanalah terjadi proses penyembuhan secara alami. Makanya ketika kita sakit kemudian kita tidurnya nyenyak, tidur yang gelombang delta adalah tidur tanpa mimpi ya. Jadi di sana proses penyembuhan terjadi. Nah, ketika seseorang terjadi relaksasi yang sangat mendalam, maka akan terjadi proses penyembuhan. Nah, itu yang sebenarnya pengen disampaikan oleh si Jane Watson melalui teorinya dia ya. Dan melalui sikap caring, yang jadi caring itu bukan sekedar sebuah sikap yang terlihat, tapi juga yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat artinya seorang perawat itu sendiri harus punya vibrasi yang positif secara energi. Artinya ya dilatih dengan cara apa? Kalau secara spiritual itu bisa dilatih dengan cara meditasi dan kontemplasi ya. Jadi meditasi itu adalah ya mengamati diri sendiri, mengamati napas, duduk hening selama minimal 20 menit dalam sehari atau 2 kali dalam sehari. Nah, itu bisa untuk meningkatkan energi secara spiritual. Jadi Jane Watson pun sendiri dia memberikan rekomendasi itu untuk melatih sebuah caring seorang perawat. Jadi, nah itulah tugas kita seorang perawat, dan kita melakukan sikap caring itu harus benar-benar totalitas. Jadi seperti itu. Ya, Jane Watson dalam karya buku barunya Philosophy of Human Caring atau Unitary Caring itu mengajak seluruh perawat di seluruh dunia untuk membawa paradigma Unitary Caring yang dituangkan dalam teorinya dia terkait dengan 10 faktor karitas atau 10 karitas proses itu untuk dilakukan dan diterapkan dalam proses perawatan pasien. Jane Watson sendiri punya 10 proses dalam meningkatkan caring seseorang perawat dan program pelatihan selama 6 bulan di Watson Caring Science Institute. Jadi Jane Watson itu punya institusi sendiri, institusi pendidikan untuk melatih seseorang perawat di seluruh dunia mengenai perilaku caring. Jadi seperti itu, menumbuhkan perilaku caring. Nah, dia punya program pelatihan terkait dengan teori yang dia temukan. Nah, Jane Watson mengatakan bahwa kita harus menghormati pengalaman seseorang sebagai sebuah lingkaran kesucian dalam hidupnya. Nah, ketika seseorang sakit, menurut pandangan Jane Watson, itu adalah sebuah proses lingkaran kesucian hidup seseorang. Artinya apa? Ketika sakit itu dimaknai dan benar-benar seseorang tersebut menyadari proses sakit tersebut adalah sebuah panggilan jiwa untuk si pasien sendiri memahami atau lebih mendekatkan dirinya ke diri sejatinya atau ke sumber kehidupan atau ke Tuhan. Jadi seperti itu. Nah, di sini disebut dengan kesucian, lingkaran kesucian, the sacred cycle of life, dibilang oleh Jane Watson. Nah, ketika dia menyadari itu, dia akan mulai memahami kenapa saya sakit,
apa yang saya telah lakukan sehingga muncul penyakit-penyakit ini. Jadi dari segi Jane Watson sendiri memahami bahwa penyakit itu terjadi bukan suatu hal yang dalam waktu singkat ya. Jadi itu adalah sebuah penumpukan baik secara emosional ya. Kemudian bagaimana kita bersikap dengan orang lain, interaksi emosional dengan orang lain ya. Baik dari sisi mungkin dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sosial, kemudian cara pandang kita tentang dunia, kemudian apakah selama ini kita selalu terkoneksi dengan sang sumber energi gitu ya. Nah, semua itu mempengaruhi kehidupan seseorang dan kesehatan seseorang. Nah, sangat berbeda sekali dengan pandangan medis barat yang telah mengkotak-kotakan dan berdampak pada seluruh umat manusia. Jadi ketika seseorang difokuskan bahwa dirinya adalah sebuah benda materi atau diperlakukan seperti robot gitu ya. Jadi ketika fisiknya sakit harus diobati dengan fisik saja, maka ini akan membuat pandangan seseorang itu semakin sempit. Jadi pengenalan akan dirinya dan pengenalan akan sang sumber itu mulai agak ditinggalkan. Jadi dia mulai tidak percaya akan hal-hal seperti itu. Padahal ketika seseorang meninggal, jelas seseorang meninggalkan tubuh fisik dan semua benda materi dalam hidupnya. Nah, di proses sacred cycle of life atau lingkaran kesucian dalam hidup seseorang, ketika sakit, dia ada dua pilihan. Jadi dia bisa sembuh atau dia bisa meninggal. Alangkah bagusnya ketika proses sakit atau ketika dia sakit, dia memahami dirinya dan dia memahami alam semesta ini dan dia memahami bahwa tubuhnya bukan fisik saja. Kemudian misalnya setelah pemahaman tersebut terjadi, pencerahan tersebut terjadi dari pembinaan hubungan antara perawat dengan pasien, maka apabila terjadi hal terburuk misalnya pasien meninggal, maka pasien memahami siapa dirinya dan akan kemana pergi setelah dia meninggal. Artinya, dia akan punya kualitas hidup yang bagus saat dia sakit. Dan dia benar-benar punya pencerahan dan pemahaman tentang kehidupan. Dan dia menerima dirinya secara totalitas dan memahami dirinya secara totalitas sehingga ketika meninggal, pasien pun meninggal dengan damai. Jadi seperti itu sebenarnya yang diinginkan oleh Jane Watson melalui teorinya dan melalui fokus pembinaan hubungan antara perawat dengan pasien itu sendiri. Nah, jadi ketika kita memberikan pemahaman itu dan pencerahan itu kepada pasien dan pasien mengalami suatu pencerahan spiritual, maka dua kemungkinan terjadi. Ketika dia meninggal dengan damai. Ketika dia sembuh, dia memahami utuh hidupnya. Jadi seperti itu. Dia memahami utuh hidupnya dan dia menjadi orang yang beda. Jadi orang yang sangat berbeda sekali secara pemandangan, dari secara paradigma dirinya tentang dirinya dan kehidupan gitu. Nah, pastinya ketika dia memahami itu, maka sikap caring itu pun akan tumbuh pada pasien itu sendiri. Maka ketika dia sembuh, pasien itu menjadi lebih aware, lebih benar-benar aware dan lebih perhatian terhadap tubuhnya sendiri. Dan dia akan memahami bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu akan berdampak secara keseluruhan bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan sosialnya. Nah, ketika hal itu terjadi bisa dibayangkan, maka akan terjadi yang disebut dengan self-healing dan artinya pasien tersebut bisa menjaga kesehatannya dirinya secara utuh, jadi seperti itu. Dan dia menjalani hidupnya penuh dengan kebahagiaan dan pastinya pasien akan menjadi berkualitas dalam hidupnya. Walaupun misalnya dia harus tetap konsumsi obat, tapi dia menemukan jati dirinya sehingga dalam kesehariannya dia bisa menerima dirinya, dia bisa menerima penyakitnya, dan dia menjalani kehidupannya penuh dengan kebahagiaan. Nah, itu sebenarnya tujuan dari teori Jane Watson mengenai caring yang bisa ditumbuhkan melalui interaksi antara perawat dengan pasien. Nah, cuma pertanyaannya adalah apakah sudah seperti itu dalam proses perawatan di rumah sakit? Nah, itu juga menjadi sebuah, karena selama ini saya lihat di dunia rumah sakit itu perawat pun lebih terseret ke dunia pandangan medis barat. Padahal
perawat punya pandangan dari teori-teori yang menjadi sebuah founding father dari keperawatan itu sendiri. Nah, mulai melenceng dan lebih banyak dalam tindakan keperawatan itu perawat melakukan tugas delegatif dari dokter, sehingga tidak salah masyarakat memandang bahwa perawat menjadi asisten dokter. Oke, itu terkait dengan The Sacred Cycle of Life yang dikatakan dalam konferensi oleh Jane Watson. Nah, masa depan dunia kesehatan seperti apa? Dari segi pandangan Jane Watson kita analisis. Jane Watson mengatakan, ke depan akan terjadi proses transformasi di dunia kesehatan. Ya, kita bisa ketahui dari seiring waktu berjalan, kemajuan teknologi melesat, harusnya pandangan spiritual dan dengan pandangan tentang kehidupan manusia juga meningkat. Nah, sekarang orang mulai menjudgment ya. Jadi ketika nanti misalnya sudah terjadi transformasi di dunia kesehatan, maka orang mulai sedikit menjudge, kemudian mendiagnosis dan lebih mencari apa makna dari pengalaman hidup seseorang. Jadi ketika seseorang sakit, dia lebih mencari makna di balik sakitnya itu ya. Karena apa? Karena ketika diobati ya pasti pasien tersebut akan bergantung dengan obat gitu ya. Nah, sembari dia bergantung dengan dunia kesehatan, dia akan mencari makna. Nah, di sini terjadi akan peningkatan kualitas hidup seseorang. Dan mulai orang menyadari bahwa diagnosis itu memang khusus untuk pribadi seseorang, jadi tidak boleh disebarluaskan, dan masyarakat sekitar juga nggak boleh membuli seseorang karena dia menderita suatu penyakit. Nah, misalnya kayak contohnya pasien-pasien HIV/AIDS. Nah, kadang seseorang itu menjudge seseorang orang yang dengan penyakit HIV itu sebagai orang yang paling berdosa di dunia, sehingga dijauhi, kemudian diberikan stigma-stigma yang negatif yang berdampak buruk terhadap kesehatan si pasien itu sendiri. Nah, ketika seseorang sudah mulai caring, tidak hanya perawat saja yang caring, tapi lingkungan sosial juga caring, dan pasien juga caring terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungan sosial, maka pandangan masyarakat tentang judgment kemudian diagnosis itu menjadi tidak fokus di sana, dan mereka mulai mencari makna di balik pengalaman hidup seseorang. Nah, itu yang dikemukakan oleh si Jane Watson dalam sebuah konferensi dan dalam buku yang dia tulis. Kemudian perluasan paradigma menjadi seorang pribadi ya. Jadi ketika seseorang itu sudah belajar tentang caring dan kita sudah tularkan ke pasien, maka manusia atau seseorang pasien akan memahami bahwa manusia atau dirinya sendiri bukan hanya tubuh fisik saja. Apalagi kalau dia langsung mengalami pengalaman-pengalaman mistis atau pengalaman-pengalaman yang meningkatkan kesadaran spiritualnya, dia akan lebih sadar lagi bahwa dia bukan tubuh fisik ini. Nah, jadi seperti kata mutiara, dalam kegelapan ada cahaya terang yang lebih terang kita lihat pada saat kita nggak di kondisi gelap. Nah, ketika dia mengalami situasi sakit yang penuh dengan kemelutan dan juga penuh dengan penderitaan, kemudian hadir sosok seorang perawat memberikan pencerahan, maka si pasien akan mengalami sebuah perluasan paradigma sebagai seorang pribadi. Jadi di sini tugas perawat adalah seperti itu menurut pandangan Jane Watson ya. Dan manusia atau mungkin pasien mulai, dan juga artinya juga sebelum pasien yang memahami, sebenarnya perawat juga harus duluan memahami melalui sikap caring dan melalui sebuah proses dari teori caringnya si Jane Watson. Jadi dia memahami bahwa dirinya, manusia itu sendiri, baik dia sebagai perawat maupun sebagai pasien, adalah makhluk cahaya dan energi. Karena makhluk cahaya dan energi, perawat harus menyadari bahwa tidak ada batasan ruang dan waktu. Artinya, dengan pikiran perawat, dengan perkataan perawat, dengan sebuah pendekatan interpersonal perawat, itu mampu mentransfer cahaya dan energi ke pasien untuk menyembuhkan pasien. Jadi seperti itu. Walaupun terlihat seperti bukan sains, tapi ini memang real bisa terjadi dalam proses pembinaan hubungan interpersonal antara perawat dengan pasien. Jadi sama seperti ini, ketika kita merawat pasien, kita merawatnya dengan penuh cinta kasih, welas asih, dan selalu tersenyum kepada pasien, pasti ada rasa bahagia yang ditransfer. Pasien merasakan bahagia dirawat oleh si perawat,
perawat pun merasa bahagia merawat pasiennya. Nah, ini adalah sebuah transfer energi positif antara perawat dengan juga pasien tersebut. Dan ini pasti secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas kesehatan pasien ya. Baik karena obat maupun karena pembinaan hubungan caring antara interpersonal antara pasien dengan perawat. Ini sebenarnya yang ditekankan oleh si Jane Watson. Dan lama-kelamaan maka mereka akan menyadari bahwa dia bukan tubuh fisik saja, dia adalah makhluk cahaya dan makhluk energi. Ketika meninggal, mereka juga akan kembali menjadi cahaya dan energi. Kemudian perluasan kesadaran manusia juga akan menyadari bahwa tubuh mereka itu tidak hanya tentang body fisik saja, tapi juga pikiran dan juga jiwa atau spirit. Jadi makhluk spirit yang mendiami tubuh fisik. Jadi seperti itu, bukan tubuh fisik yang ada jiwanya. Jadi seperti itu pemahaman perluasan paradigma sebagai seorang pribadi. Kemudian yang paling penting ada connectedness heart. Artinya ada keterkaitan ya, emosional, ada keterkaitan bahwa artinya hubungan antara perawat dengan pasien itu ada transfer energi cinta kasih, atau dalam yang arti luas, bukan cinta kasih dalam arti sempit. Jadi dalam arti luas, maka dari sikap welas asih dan caring dari perawat itu akan terkoneksi ke pasien. Dan pasien menyadari bahwa kesalahan yang selama ini terjadi karena dia sakit karena ada masalah terkait dengan hubungan interpersonal dengan keluarga atau dengan lingkungan sosial. Jadi hubungan kecil yang baginya tidak dulunya mengatakan bahwa dia mengira dulu, dulu saya mengira ketika saya marah sama si A itu nggak berdampak pada tubuh kita. Nah, ketika terjadi connectedness heart, maka dia menyadari bahwa ketika saya marah sama si A, maka sama saja saya juga menyakiti diri saya sendiri gitu. Nah, pandangan perluasan paradigma itu yang terjadi ketika dia sudah terjadi connectedness heart, atau dalam istilah spiritualnya, ketika cakra hatinya, cakra di dalam hatinya itu terbuka, maka dia menjadi penuh cinta kasih dan dia menyadari kesalahan-kesalahan yang dia perbuat dahulu, baik dari pikiran, baik dari perkataan, baik dari perbuatan dengan lingkungan sekitar yang berdampak pada dirinya saat ini. Makanya ketika seorang meditasi dan menyadari dan terbukanya cakra hati, maka dia akan menangis luar biasa. Nah, menangis ini adalah sebuah proses pelepasan emosi negatif yang tersimpan selama ini dalam bentuk kebencian, dalam bentuk iri hati, dalam bentuk kesedihan, dan emosi negatif lainnya. Ketika emosi itu terluapkan, yang tersisa adalah diri sejatinya. Diri sejatinya dia adalah kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, dan sifat welas asih. Itu muncul di dalam dirinya. Nah, itu disebut dengan connectedness heart. Nah, ketika itu muncul, lama-kelamaan dia akan menyadari bahwa connectedness with source. Jadi, dia menyadari antara dia dengan Tuhan itu ada satu kesatuan. Antara dirinya dengan Tuhan satu sumber yang tidak terpisahkan. Sehingga dia bisa menjadi jembatan untuk menghealing dirinya sendiri dan juga menghealing orang lain. Jadi seperti itu. Jadi dia bisa mengobati dirinya sendiri, dan dia dengan sikapnya, dengan pikirannya, dengan perkataannya, dia bisa mengobati orang lain. Itulah pentingnya perluasan paradigma sebagai seorang pribadi yang diinginkan oleh Jane Watson dari seorang perawat untuk memindahkan hal tersebut ke pasiennya, dan pasien juga mengalami perluasan paradigma sebagai seorang pribadi dan dia menularkan ke orang lain. Nah, apakah praktek-praktek yang bisa untuk meningkatkan perluasan paradigma seorang pribadi? Nah, ini bisa dengan salah satunya dengan meditasi mindfulness atau meditasi transcendent. Jadi itu kita bahas nanti di video selanjutnya. Oke, itu yang diinginkan oleh Jane Watson dalam bukunya terkait dengan perluasan paradigma sebagai seorang pribadi melalui menjaga hubungan antara perawat dengan pasien. Pertanyaannya lagi, apakah hal ini sudah dilakukan di rumah sakit? Atau apakah Anda sebagai seorang perawat sudah melakukan hal ini? Ya, kita bisa lihat sendiri dan introspeksi diri kita sendiri. Nah, bagaimana perawat bisa mengembangkan paradigma itu? Ya, jadi Watson model itu membuat 7 asumsi ya. Sebelum dia membuat sebuah teori, dia punya 7 asumsi bahwa yang pertama adalah caring itu bisa efektif untuk mempraktekkan sebuah hubungan interpersonal. Jadi
Jadi dari hubungan interpersonal itu ada terjadi sebuah interaksi caring yang efektif. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi seperti itu. Kemudian, caring consists of character factor that result in the satisfaction on certain human need. Jadi dengan caring itu sebagai sebuah karakter faktor yang hasil akhirnya adalah sebuah kepuasan dan juga terkait dengan kebutuhan manusia. Nah, seperti dibilang dalam 5 kebutuhan Maslow, yang tertinggi adalah aktualisasi diri. Nah, ketika di awal dia basicnya tentang human need terkait dengan kebutuhan dasar manusia, itu lama-kelamaan dari kebutuhan dasar manusia, kemudian rasa aman, rasa cinta kasih, sampai dia mengalami aktualisasi diri. Nah, melalui caring proses, nah diharapkan pasien juga mengalami sampai di puncak, yaitu aktualisasi diri. Jadi rasa aman dia sudah dapatkan, rasa penuh cinta kasih dia dapatkan, kebutuhan dasar sudah dipenuhi, baru dia mengalami sebuah aktualisasi diri. Dan juga kepuasan itu apabila pasien sembuh. Tapi apabila pasiennya meninggal, setidaknya pasien akan mengalami kematian dengan damai. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, effective caring promote health and individual or family growth. Nah, artinya apa? Ketika terjadi proses healing, terjadi proses interaksi antara perawat dengan individu, dan individu terjadi perluasan pengembangan paradigma seperti yang saya sebutkan sebelumnya, otomatis si pasien ini ketika dia sembuh akan memperluas ke keluarganya dan juga ke lingkungan sosialnya, sehingga pertumbuhan spiritual dan jiwanya ketika dia sakit itu akan menular ke keluarga dan ke lingkungan sekitar. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat, caring process itu accept the patient as he or she is now as well as what he or she may become. Artinya apa? Ketika seseorang sakit, dia memahami bahwa segala sesuatu sebenarnya yang paling penting itu adalah siapa dirinya atau dirinya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, di momen saat ini. Artinya apa? Dia tidak lagi mengkhawatirkan dirinya di masa depan dan mengkhawatirkan dirinya di masa lalu, sehingga pasien fokus kesadarannya ke masa kini. Nah, fokus kesadaran yang masa kini inilah yang akan menyadari dirinya bukan siapa-siapa, dan dia fokus ke hari ini, sehingga rasa takut, rasa cemas, dan semua terkait dengan masa lalu dan masa depan itu menjadi menurun, sehingga tumbuh sebuah pemahaman baru, paradigma baru terkait dengan siapa sebenarnya dia, dan ketika dia meninggal akan jadi seperti apa. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, a caring environment offer the development the potential while allowing the patient to choose the best action for themselves and given point in the time. Nah, melalui perilaku caring dan lingkungan yang caring, maka artinya si pasien punya keleluasaan dalam memutuskan, artinya dilibatkan dalam proses memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya dan juga penyakitnya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga perlu disadari, dan dia juga dihargai bahwa dia diterima dengan penyakit apapun yang dialami. Jadi tidak menghindari pasien atau mendiskriminasi pasien terkait dengan penyakit yang dialami. Nah, ini penting ketika pasien menerima dirinya dan menerima dirinya bahwa dia sakit dan tidak menolak apa yang terjadi pada dirinya. Di sini juga akan terjadi proses healing. Jadi seperti itu. Nah, caring environment inilah yang perlu. Jadi ketika seseorang perawat menerima dirinya, menerima pasiennya, dan pasien merasakan dia diterima oleh perawat, lama-kelamaan pasien juga menyadari dia harus menerima dirinya sendiri apapun yang terjadi, apapun diagnosa dokter yang diberikan oleh dia. Jadi dia menyadari hal tersebut. Nah, itu yang ke-5. Yang ke-6, the science of caring is complementary to be the science of curing. Jadi bahwa ilmu keperawatan ini sebagai pelengkap dari ilmu kedokteran yang fokus kepada curing. Jadi sangat berbeda sekali pandangan antara dunia kedokteran dengan dunia keperawatan, dan mereka saling melengkapi. Jadi seperti itu. Nah, ini yang harus menjadi sebuah pemahaman yang diperlukan di masyarakat, diluruskan bahwa keperawatan itu bukan asisten dokter, karena kita punya cara pandang yang berbeda yang saling melengkapi dalam dunia kesehatan. Nah, sehingga artinya kesejajaran antara perawat dan
kedokteran ini harus diakui sehingga dikolaborasikan dan menjadi sebuah cara baru untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi seperti itu. Yang ketujuh, the practice of caring is central to the nursing. Jadi Jane Watson menekankan bahwa seluruh perawat di dunia itu harus punya rasa caring. Jadi seperti rasa caring yang tumbuh secara alami, artinya yang tumbuh dari kedalaman jiwanya, bukan dipaksakan karena dia sudah menyandang gelar perawat. Jadi seperti itu. Jadi harus ada sebuah pelatihan atau harus ada sebuah suatu hal, pengalaman dan perubahan paradigma dari dulunya terkait dengan dirinya sendiri menjadi pribadi baru terkait dengan caring, sehingga perawat yang merawat pasien itu benar-benar perawat yang penuh welas asih, compassion, kemudian juga benar-benar caring dalam melakukan tindakan. Jadi artinya perawat itu benar-benar mencintai dirinya dan benar-benar mencintai profesinya dalam menyembuhkan pasien. Jadi tidak ada keluhan-keluhan atau apalagi ada komplainan-komplainan dari seorang pasien karena akibat sikap tidak caringnya si perawat. Nah, ini menjadi hal yang penting sekali dilatih pada seseorang sebelum dia memutuskan dirinya untuk jadi perawat. Ya, kenapa? Dari segi konsep pemahaman energi, apabila seseorang perawat itu selalu dia marah-marah, kemudian kurang senyum gitu ya, itu mencerminkan energi dirinya rendah, sehingga bertemu dengan pasien yang juga lagi energinya rendah. Nah, bukannya si perawat ini memperbesar energi pasien, malah bisa jadi nanti perawat ini menarik energi pasien ya, sehingga ya perawatnya juga jadi sakit seperti pasiennya. Nah, itu bisa terjadi secara energi ya pemahamannya, dan memang bisa terjadi hal tersebut. Tapi kalau dia menjalani dengan sangat bahagia, kemudian dia punya penuh energi, maka terjadi proses transfer healing dari perawat ke pasien secara tidak langsung. Karena perawat itu menggunakan dirinya sendiri sebagai obat, bukan beda dengan dokter. Jadi dia menggunakan obat kimia sebagai obat. Nah, ini harus dipahami oleh seorang perawat. Makanya di dalam teori keperawatan juga dikatakan bahwa kita harus menjaga emosional kita, pikiran kita tetap tenang, dan sikap kita penuh dengan caring sebelum ke pasien kita. Jadi ada persiapan lah untuk ketemu pasien. Nah, itu harus dikuasai oleh perawat dalam hal ini. Apalagi kalau sudah secara tumbuh, secara alami, dan secara spiritual, itu akan lebih bagus lagi kan terkait dengan sikap caring ini. Ya, jadi itu terkait dengan teori Jane Watson dari secara pemahaman yang saya tangkap dari buku dan juga dari konferensinya si Jane Watson, dan semoga bermanfaat dan benar-benar bisa diterapkan di lingkungan rumah sakit dan di lingkungan pelayanan kesehatan bagi semua perawat dimanapun, sehingga benar-benar teori keperawatan itu menjadi dasar ilmu evidence base-nya dalam melakukan tindakan keperawatan. Oke, mungkin sekian dulu terkait dengan Jane Watson ya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya terkait dengan 10 faktor karakter Jane Watson dan bagaimana melakukan dan menumbuhkan sikap caring dalam keperawatan. Oke, terima kasih untuk para subscriber, dan bagi yang baru datang dan menonton channel YouTube ini, mohon dukungannya untuk di-like, kemudian di-subscribe, kemudian diklik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih.